Udah rolling belum? Udah berputar. Udah, kamera. Kok lu nggak muter? Halo guys, balik lagi di Garis Pandang. Hari ini kita mau bahas tentang belajar memanusiakan brand dari content creators. Oke. Kalau biasanya kita kan di garis pandang tuh yang kayaknya kurang berbobot ya. Ini hari ini sangat berbobot. Betul. Gitu. Gue kasih konteks. Saat kita lagi syuting ini, si Skin Indonesia baru habis rilis video terakhir mereka nih. Oh, Iya. apa? Pamit ya mereka ya. Pamit. Iya, pamit nonton, ya. Nonton tapi nggak full sih gue nontonnya. Oke. Gue nonton tuh, gue suka tuh. Gue nonton sama habis. Iya, yang bagian ada Chandra Leo kan? Enggak ya? Oh iya. Enggak ya? Enggak ada ternyata. Tahu gue Chandra Leo bikin video react. Oh. Terus kayak emang Chandra Leo? Enggak ada deh kayaknya. Gimana sih lu? Oke, Skinny Indonesian 24 pamit. Terus Lo nonton video-video terakhir nggak? DPR Music lo nonton nggak? gue cuma nonton trailer doang sejujurnya. Nonton. Pensi lo nonton nggak? Nonton. Cuma nonton trailernya lagi kembali. Nonton. Pendapat lo apa dapat? Gue nonton banget nih soalnya gue emang fans Skinny Indonesia Mania. Gue. Emang itu nama fansnya? Bukan. Emang iya? Bukan. Skinny Indonesia 24 Ranger. Ranger. Bukan ya? Ranger. Bukan. Oke, terus? Lu nonton banget, terus pandangan lu gimana, Pet? Bagus ya menurut gue. Apanya yang bagus? Cuman kan ya kan maksud yang berbobot ya di sini. Karena kita belajar dari content creator ini gitu kan, di konten-konten terakhir ini itu mereka seperti apa ya? Kembali bukan mengingatkan ya sih. Menunjukkan kembali identitas mereka yang sebenarnya dengan mengeluarkan video-video yang duar gitu loh. Ya, jadi itu kontennya itu lebih merefleksikan siapa Skinny Indonesia. Iya, gitu ya. benar. Oke. Siapa mereka, apa value yang mereka anut gitu kan. Gitu. Apa yang mereka percaya? Akan mereka percayai. Nah, tapi kita bisa belajar apa dari konten-konten creator ini yang bisa dibilang mereka bukan cuman attention seeker, tapi memang bener kasih value gitu di brand mereka. Mungkin nggak spesifik Skin Indonesia, bisa ya you name it lah, Panji mungkin ya kan, ada Panji Pragiwaksono. Bukan yang populer. bukan yang survive, bukan. Ini maksudnya Panji Millennium. Emang iya? Bukan ya. Ini Panji Pragiwaksono. Ya. Atau mungkin Raditya Dika juga. Terus siapa lagi ya konten-konten kreator itu? Ya itulah, ya masih banyak lagi ya. Jangan bilang ini aduh pilih kasih atau enggak. Kita cuman yang ada di otak kita sekarang cuman itu sih. Gitu kan. Ya cuman maksudnya konten-konten ini kan mereka kita bilang cukup apa ya? Cukup autentik lah gitu kan. Memberikan konten-konten yang kita tahu itu hasil mereka. Iya, Atau kita tahu benar. itu Raditya Dika memang begitu. Betul. Panji yang memang pembahasannya begitu. Gitu. Betul. Dan Skinny Indonesian 24 juga begitu. Benar. Benar nggak gue? Benar. Gitu kayak Skinny Indonesian 24 tuh di akhir-akhir dia ngeluarin DPR gitu. Terus pensi gitu, dimana yang mau dia kasih lihat tuh kalau DPR ternyata mereka concern juga dengan masalah politik gitu kan. Disinggung lah masalah DPR korupsi dan sebagainya. Kalau di pensi tuh dia ngasih tahu kalau dia tuh punya bukan kepercayaan ya, apa ya? Dia menginikan value Indonesia lah dan mementaskan sih lagu-lagu Indonesia, lagu-lagu daerah sih. Gitu. Nah, itu kalau diambil dari situ, yang bisa diambil dari brand apa nih? Brand bisa belajar apa nih dari mereka nih? Menurut gua Ini serius ya, ini nanti zoom nih ke muka Dika. Wah, itu ya. Ke betanya saja. Nanti beta Indonesia ada muka Dika. Ditempel muka gue di sini. Mungkin yang bisa diambil otentiknya. Ya, benar. Otentik, benar. Otentiknya. Jadi menarik tuh ya. Menarik. Mulai masuk. Oke. Mulai dalam nih. Oke. Jadi si otentiknya itu gimana caranya si brand-brand ini punya otentik yang kurang lebih sama kayak si content creator-nya. Gitu, benar. Kayak Raditya Dika, Panji, sama Skin Indonesian 24 kan menyuarakan sesuatu ya. Nah sekarang si brand-brand ini kalau kita ngomongin otentik,
apa yang membedakan brand satu dengan brand yang lainnya. Benar. Meskipun jualannya kadang-kadang industrinya mirip. Betul, Bener nggak? betul. Jadi si brand-brand itu harus punya suaranya masing-masing dan ciri khasnya masing-masing. Benar. Sederhananya begitu. Betul. Cuma gimana caranya menurut lu brand itu punya ciri khas dan suaranya atau tone of voice-nya yang itu brandnya gitu. Nah, menurut lu gimana tuh caranya tuh kan? Nah, lu tahu deh kayaknya. Wah, lu balikin ke gue. Menurut gue tapi gue sebenarnya suka quote-nya dari Panji lagi nih. Dia bilang sedikit lebih beda, lebih baik daripada sedikit lebih baik. Betul. Nah, itu menarik tuh menurut gue. Ya, apa yang bisa diambil dari situ menurut lu? Nah, kata-katanya tadi gue ambil. Terus? Cuman orang kan, tapi menurut gue itu proses yang cukup panjang ya tiap orang. Dan bisa jadi juga proses yang tidak mudah gitu mencarinya. Karena bisa jadi gue sama lu menganut prinsip yang sama gitu kan. Bisa jadi nilai yang sama. Tapi apa yang membedakan kita gitu dari pandangan lu, pandangan gue yang beda. Misalnya bed ini sama bed ini sama-sama bed gitu kan. Tapi misalnya ini dua brand yang beda, kita nggak tahu ini brand apa ya. Cuman Punya lu apa? Pas beda gitu kan. Nah tapi apa yang dia jual dari sini, misalnya kalau dari gue yang gue jual misalnya performance gitu kan, dengan pakai ini lu bisa ngapa-ngapain. Ngapain sih? Nah misalnya dengan ini lu bisa mukul orang, lu bisa nabok orang-orang brengsek di luar sana gitu kan. Atau Gitu. kayak Sunflex nih ada ininya nih. Nah itu buat udah hari nih. udah beda. Beda. Dia kan jual yang beda. Beda gitu. ini jual kenyamanan. Kenyamanan. Itu mungkin cara yang beda ya. Cuman kan ya sekarang tuh udah rada susah karena brand juga udah di mana-mana banyak banget ya. Jadi lu harus apa ya? Find your voice, find your niche gitu. Terus gimana tuh caranya kita find your voice? Nah, gini kan. Misalnya gini nggak ada suara kan. Nah, gue cari suaranya. Halo. Tuh, udah mulai kan? Udah Iya. find my voice nih. cek gitu. Atau mungkin kalau lu mau find your voice mungkin bisa ikut The Voice Indonesia season 7. Bisa kan? Bisa latihan di situ. Bisa latihan di situ. Kita nggak, cuman mungkin ada beberapa hal yang bisa dilihat dari mereka gitu. Contoh misalnya adalah kalau lu brand yang benar-benar niche marketnya, misalnya bed lagi nih. Misalnya bed lagi nih. Ini bed yang vegan misalnya. Mampus. Nah, itu kan niche banget kan. Gimana tuh bednya vegan tuh? Nah, ya dia vegan nih. Dia vegan, tidak memakai sesuatu yang hewani. Nah, itu kan niche market kan. Orang-orang vegan nih mau pakai nih. Oh iya. Gitu kan. Jadi dia punya itunya sendiri. Nah, mungkin brand-brand yang kayak gitu bisa dapat poinnya tersendiri walaupun itu sangat niche. Tapi kan lu bisa tahu market lu gitu kan. Misalnya Adidas lagi ada mereknya. Sweater ini adalah sweater untuk pendaki gunung ya. Nah, jadi lu kan niche tuh. Nah, khusus buat pendaki gunung. Misalnya ini untuk biker jaketnya. Nah, ini udah beda nih, gitu kan. Ada brand, tapi ada brand yang memang bisa kayak gitu, ya kan, yang benar-benar dia menyuarakan apa yang dia punya, gitu kan. Nah, brand-brand yang kayak gitu yang mungkin bisa dipelajari ya dari content creator ini, gimana lu cara ambil autentiknya, gimana lu humanize your brand, gimana lu komunikasikan ke audiens lu gitu. Nah, tapi ada brand-brand yang mungkin buka bisnis yang bukan nggak bisa tapi rada susah, misalnya adalah reseller kali ya. Saya bisnis lu reseller ya net deh sekarang net tadi bed, sekarang lu reseller net gitu kan. Reseller net, lu nggak jualan net banyak sih. Iya kan. Misalnya lu satu itu lu jualan banyak brand di dalamnya, nah lu agak susah kan. Nah tapi kalau menurut lu gimana tuh cara? Wah, giliran begini dilempar ke gua nih, gua lihat-lihat. Bolanya mesti gue shoot dulu lagi nih, mesti gue balikin. Menurut gua ya, tadi pandangan yang tadi ya, itu ada hubungannya juga sama value yang dipercaya sama brandnya. Itu sama kayak value yang dipercaya sama si Skinny Indonesian 24, Raditya Dika, Panji, nangkep burung. Jadi ini ada hubungannya sama value yang mereka percaya juga. Benar. Gitu. Jadi si brand-brand ini kan juga punya, kalau mereka mau otentik berarti harus ada value yang dipercaya sama brandnya. Betul. Gitu. Tadi poin lu yang membuat si reseller agak susah mungkin karena kalau reseller kan di dalamnya produknya banyak. Betul. Bener nggak? Tapi kembali lagi kan resellernya ini apa dulu? Kalau resellernya misalnya fokusnya di produk olahraga contohnya gitu ya. Oke. Nah, yang value reseller itu percaya mungkin
mau menghadirkan kualitas yang belum ada di Indonesia Oh, untuk meningkatkan iya. performa talent Indonesia. Benar. Wah. Itu. Gila nggak tuh? Iya, bagus Nah, tuh. Jadi si brand-brand ini ada hubungannya sama value juga, sama kayak content creator. Konteksnya. Betul, Bukan betul. si burung. Bukan si burung. Bukan si burung ya. Bukan si burung lagi. Ya, intinya tadi kan kita udah ke content creator yang punya value-nya, Iya. masukin ke brand yang kalau mau dihumanize harus punya value-nya juga, apa Betul, yang mereka betul. percaya. Betul. Yang reseller pun mungkin bisa untuk punya value-nya, bisa dihumanize, asal reseller ini punya value-nya. Betul. Jadi untuk membuat kita berbeda, Nah, tadi udah mau keluar tuh jokes gue, cuma gue lupa tiba-tiba. ya Nah untuk kita berbeda, baru. berarti harus ada value yang kita percaya. Benar. Nah jadi value ini dicampur sama apa yang dijual, dicampur sama bentuk komunikasi, dicampur sama tone of voice, dicampur sama karakter brandnya. Nah jadinya kan unik. Iya, this is it gitu kan. Wah, Dicampur-campur tadi. bener. This is it. Benar. Jadi semuanya dicampur, Hmm. brandnya jadi unik. Ah, Begitu. betul. Benar nggak tuh? Betul, tuh dikasih formulanya Dikasih gitu. formulanya. Jadi banyak yang dicampur-campur. Mm-mm. Campur. Campur-campur. Campur-campur. Nah jadinya beda Beda. brandnya. Nah, tapi ada beberapa brand memang yang mungkin udah punya privilege kali ya. Contohnya. Contohnya Nike misalnya. Ya mungkin karena dia udah segede itu ya. Contoh dia waktu itu jadi ada satu pemain NFL ya. Namanya Bradley Cooper. Wah. Siapa? Itu mah nyanyi sambil digaga. Nah, jadi ada nih pemain NFL, Colin Kaepernick. Ini konteksnya dulu ya, backstory-nya. Jadi dulu ada Colin Kaepernick ini, dia ya nanti dicarilah ceritanya. Ntar muncul nih di sini lah. Iya. Nah, jadi si Colin Kaepernick ini dia bukan bikin kasus sih, cuman dia melakukan sesuatu yang waktu itu kontroversial, dimana kalau lagi anthem negara dia berlutut gitu. Nah, terus ini jadi kayak banyak kecaman nih. Katanya itu kayak disrespectful gitu kan. Dari situ akhirnya dia di-ban atau dilarang main gitu. Tapi Nike mengambil satu langkah yang bombastis nih, fantastis gitu kan. Nah, Wah. dia malah Hampir gue salamin tuh. si Colinnya kan udah salamin. Bener. Ini bang. Selamat di bawah. Tapi si Nike ngambil langkah ini gitu kan buat nge-endorse dia. Jadiin dia brand ambassador gitu. Iya. Karena Nike percaya sebenarnya itu Salah satu yang value yang Nike percaya. Iya, salah satu yang Iya. terus itu kan jadi orang kayak ih gila nih Nike padahal semua orang lagi band dia, NFL lagi band dia tapi malah Nike support Berani gitu. untuk mengambil langkah Berani, itu. iya karena ya memang itu yang ini Nike lakukan juga kan biasa. Dan ada following actionnya dari orang-orang itu movement boycott Nike karena satu kejadian itu. Nah, berarti mungkin poinnya adalah tergantung dari si size of the brand. Ya, itu juga. Ya, kalian harus kira-kira tahu. kalau mau ngambil langkah-langkah yang risky seperti itu, Betul. brandnya sudah sanggup belum? Betul. Atau brandnya sudah punya power yang sebegitunya belum? Benar. Tapi kan namanya kan di masyarakat tuh selalu ada pro kontra ya. Jadi waktu ada boykot Nike, tapi kan ada orang-orang yang pro Nike juga pasti. Betul. Dengan mengambil langkah itu kan. Benar. Tapi kan brandnya ya sudah sebesar itu Iya. untuk melakukan hal itu. Jadi betul. kalau mau mengambil langkah-langkah yang se ekstrim itu Mm. harus introspek. Harus intro dulu nih. Introspeksi. Introspeksi diri dulu. Kira-kira bener nggak nih langkahnya? Betul. Yang mendukung lu sudah banyak belum? Betul. Gitu. Jadi itu salah satu contoh dari gimana caranya Nike jadi berbeda dibanding kompetitornya. Benar. Karena yang dia lakukan kan langkahnya seberani itu, tapi ini sesuai nih sama value-nya nih. Betul. Atau sesuai sama apa yang Nike percaya. Betul, Jadi mereka lakukan itu untuk membuat brandnya terhumanize. Benar. Brandnya gitu. punya karakter. Jadi orang-orang makin tahu, oh Nike itu sebagai brand tuh seperti ini. Gitu. Itu sama kayak gue tahu kalau Pedro sebagai manusia tuh kayak begini. Gitu. Betul. Tapi ya jangan berarti buat ownersnya juga harus tahu bisnis lu udah di stage mana nih. Betul. Gitu kan. Jangan baru bikin kemarin besok udah mau endorse Colin. Wah. Kan Iya benar. gimana kan? Jadi itu balik lagi ke size of the brand, value yang dipercaya. Iya. Kalau mengambil hikmahnya dari content creator, Iya, hikmah tuh hikmah, mantap. benar. mantap. Bagus, Nah, bagus.
Kalau ngambil hikmah Iya. entertainment creator, berarti kan yang kita tarik adalah brand-brand ini harus punya value-nya yang dia percaya, tone of voice-nya sendiri. Jadi ibaratnya bisa jadi brandnya tuh dikenal dengan oh ya brand itu memang seperti itu. Betul. Gitu kalau dijadiin orang tuh kira-kira kayak beginilah Yes, gitu yes. karakternya dan lain-lainnya. Kita yang buat brand lu unik. Ya. Sebenarnya begitu kan. Konklusinya apa tuh kira-kira? Tadi kan udah. Oh udah ya? Tadi kan udah. Itu dia konklusinya. Sampai berjumpa di Nanti episode diulang selanjutnya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Tapi nggak usah ditonton lah. Habisin kuota. Nggak penting. Nggak penting. Nggak penting. Oke, bye guys.